Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Tadi sudah kita spill sedikit ya, kalau kita di Bro Marco kali ini akan membahas mengenai performa timnas Indonesia kemarin yang hasilnya kacamata kan? Kacamata juga. Tadi sama, problemnya sama nih dengan U23, sama-sama nggak bisa cetak gol, finishingnya nggak bisa. Jadi Indonesia barusan juga U23 kalah 0-1 lawan Korea Selatan. Golnya menit ke-6 tadi Do Yoon kalau nggak salah. Dan PR-nya masih sama juga, lini depan Indonesia saat melawan tim yang kuat itu nggak mampu berbuat apa-apa. Ada Jens Rijven tadi di sana, percarakan nggak bisa cetak gol hingga 90 menit dan akhirnya harus tersinggil dari babak utama. Nah, untuk timnas senior juga hampir sama. PR kita ada di lini depan. Ini yang akan kita jelaskan slide by slide. Silakan. Nah, kalau kita lihat, yes. Nah ini dia. Kita lihat statistik dulu nih ya. Ya, inilah ada gambaran statistik permainan atau pertandingan uji coba Indonesia kemarin FIFA Matchday melawan dua negara yakni Taiwan atau Chinese Taipei dan juga Lebanon. Dan dua pertandingan ini berlangsung di mana? Di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Yang sekaligus juga menjadi aklimatisasi sebelum Indonesia nanti tampil di round 4 biar sesuai katanya ini cuaca dan ini apa namanya suhunya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat untuk Taiwan sebenarnya udah selesai lah ya. Maksudnya di sini kalau kita lihat di sini Taiwan, Indonesia unggul segalanya di sini. Ada penguasaan bola 67 berbanding 33, terus total tembakan 19 berbanding 3, tembakan gawang 11 berbanding 3 dan menang dengan skor 6-0. Dan di sini kita bermain dengan pemain pelapis. Jadi sebenarnya di sini nggak ada masalah ya. Maksudnya dalam artinya pemain-pemain pelapis akhirnya bisa menunjukkan kualitasnya mereka. Mark Klok juga bisa mencetak gol kemarin setelah sekian lama nggak dipanggil lagi, dikasih kesempatan cetak gol. Lalu ada beberapa pemain yang selama ini menjadi pelapis. Nathan Choaon bermain cukup baik dan juga di lini depan juga beberapa pemain dicoba juga yang memang jarang lah untuk tampil sebagai Eleanor Rangers umpamanya dipasang juga kemarin dan mereka bermain. Sandy Walsh juga mencetak gol dan Saint Patinama bermain cukup baik juga kemarin, jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk pemain-pemain pelapis. Walaupun lawan yang dihadapi tentunya kualitasnya itu nggak seberat Lebanon ya. Taiwan itu ada rankingnya di bawah Indonesia kalau Taiwan ya. Jadi itu juga yang menjadi salah satu alasan Coach Pique menempatkan para pemain second atau pelapis memberi menit bermain kepada pemain-pemain yang biasanya selama ini tidak jarang atau sudah mulai terpinggirkan lah boleh dikatakan atau menjadi pemain pelapis di timnas Indonesia. Dan ini nggak ada masalah sama sekali. Kita cukup happy melihat hasilnya dengan skor 6-0 dan artinya apa bahwa kedalaman skuad Indonesia itu bolehlah kita andalkan gitu dengan mereka bisa bermain. Tapi harus diingat juga lawannya ya. Iya betul, lawannya Taiwan dan itu permainan yang memang bentuk permainan cukup baik juga kemarin. Dan tapi ini cukup untuk nge-boost mental kita bahwa kepercayaan diri itu penting banget begitu ya untuk menyelesaikan. Tapi finishing juga menjadi PR besar bagi timnas senior tentunya. Betul sekali. Nah, saat menghadapi Lebanon. Betul. Nah, ketika kita berhadapan dengan yang boleh dikatakan laga sebenarnya ya, maksudnya dengan kekuatan atau laga uji coba kan dilakukan untuk mengukur kemampuan para pemain tentunya. Berhadapan dengan tim yang lebih ringan, itu akan membuat bisa menang, peluang menang besar tapi tidak teruji, kurang teruji boleh dikatakan. Mental dan juga permainan. Nah, untuk Lebanon ini secara ranking ada di atas Indonesia. Ya, sekitar berapa ya? Kita Indonesia 118 ya, pokoknya di atasnya sekitar 85 peringkat. Kita bukannya naik peringkatnya enggak? Masih 118. Kemarin hitung-hitungan aja setelah lawan Taiwan itu ya dikalkulasi poinnya sekian ya, diperkirakan akan naik sekian. Nah, lalu melawan Lebanon Pique menurunkan skuad utamanya tentunya. Dan yang menarik adalah dia menurunkan juga skema permainan yang baru. Bahwa kemarin dengan 3 back ya. Ya, kalau kita lihat atau kita ingat 2 pertandingan terakhir atau 3 pertandingan terakhir di mana Indonesia menang lawan Bahrain, lawan Cina, itu selalu menggunakan 3 back, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan J.I. Jess. Kemarin ketiga pemain ini hanya ada 1 J.I. Jess. Justin Hubner nggak bisa main karena memang akhirnya kita ketahui bahwa dia cedera. Rizky Ridho sengaja dicadangkan karena Pique. Rizky Ridho juga udah main di sini kan. Jadi karena Pique menggunakan skema yang berbeda. Dia tidak menggunakan 3 back tapi menggunakan 4 back di belakang. Jadi, namun yang menarik adalah bahwa Indonesia saat melawan Lebanon menguasai pertandingan, 81% berbanding 19%. Nah, total tembakan gawang ada 9 dan Lebanon ada 4. Yang jadi permasalahan adalah tidak satupun tembakan itu mengarah ke gawang. Jadi tembakan gawang kita 0 dan Lebanon ada 1 walaupun sebenarnya nggak terlalu berbahaya, bisa diantisipasi oleh Emil Audero dan akhirnya skornya berakhir dengan 0-0. Ini adalah gambaran dari pertandingan kemarin. Apa permasalahan dari lini depan kita, Marco? Artinya gini, ketika kita melihat bahwa tembakan ke gawang 0, berarti memang kita tidak ada peluang atau kesempatan untuk bisa menciptakan
kemelut atau menciptakan sebuah kesempatan mencetak gol. Padahal kemarin kita melihat bahwa Miliano main, Adrian Wibowo juga main, diturunkan di babak kedua. Silstra. Mauro Gistra juga diturunkan. Nah, Mauro Gistra itu harusnya kalau kita lihat permasalahan di timnas belakangan ini adalah Oli Romeni nggak ada kan, nggak ada pemain nomor 9, nggak ada goal getter yang bisa mengeksekusi atau menyelesaikan finishing di depan gawang. Nah, Mauro Gistra diharapkan bisa menggantikan posisi dari Oli Romeni. Tapi ternyata kalau kita lihat permainan kemarin masih jauh gitu loh. Mauro Gistra sama sekali nggak bisa menggantikan posisi Ole, di mana Ole 3 pertandingan 3 gol. Nah, kalau Mauro Gistra kemarin bermain sejak menit pertama sama sekali agak minim sekali peluang, minim sekali kesempatan untuk mencetak gol, dan finishing touch-nya itu sepertinya belum terasa gitu. Nah, yang patut diapresiasi sebenarnya kemarin peran dari Emiliano Jonathan. Bermain di sisi kanan, Emiliano bermain cukup militan. Beberapa kali dia mampu melakukan penetrasi, melakukan dribbling dari sisi kanan, mengancam dari sisi, tapi nggak ada yang bisa finishing. Ramadan Sananta coba diturunkan untuk menyambut bola-bola crossing, tapi ya nggak berhasil juga. Artinya apa? Memang PR kita masih ada di lini depan. Tumpul ya? Iya, depan. Ini masih jadi PR. Bahwa kita bermain dengan skema yang berbeda. Oke, bermain dengan skema yang berbeda, menguasai. Karena ini laga uji coba juga, betul. begitu ya? Unggul dalam penguasaan bola, tapi kita harus ingat bahwa lini depan kita itu masih handul. Iya. Dan yang bikin khawatir sebenarnya, kalau ini bisa dicek ya, bahwa ketika Indonesia itu unggul dalam penguasaan bola dalam pertandingan kualifikasi ya, itu Indonesia kalah gitu loh. Kecuali kemarin, maksudnya dalam artian lawan Jepang kemarin kita kalah, tapi ya Jepang penguasaan bolanya lebih banyak gitu. Tapi kalau kita ingat lawan Cina itu Indonesia menguasai permainan, menguasai ball possession saat main di kandang ya, masih ditandang ya di Cina. Indonesia kalah dengan 1-2. Saya lupa persisnya berapa angkanya ball possession, tapi pasti Indonesia masih unggul ball possession. Lalu berikutnya adalah saat melawan Australia, bertandang ke Australia, Indonesia unggul dalam ball possession, tapi Indonesia kalah dengan skor 1-5. Nah, kalau ini tidak dibenahin, dalam artian Pique tidak melihat tidak menemukan solusi untuk lini depan atau finishing touch dari timnas Indonesia, ini yang dikhawatirkan, bahwa Indonesia keasikan menyerang itu akan lebih gampang kebobolan, karena kemarin kita juga belum teruji nih lini belakangnya, karena nggak ada serangan dari Lebanon juga nggak ada. Mereka bermain dengan low block, maksudnya bermain dengan pertahanan yang cukup rendah. Parkir bus di belakang. Tank, helikopter dan segala macam diparkir semua pokoknya. Kalau kata Bung Erwin, parkir pesawat. Iya, parkir pesawat. Nah, artinya apa? Nggak teruji lini belakang kita untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh tim lawan. Dan ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Karena apa? Karena memang nggak ada lagi uji coba selanjutnya setelah berhadapan dengan Lebanon. Nah, oke. Tapi dari hasil itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh kapten kita gitu ya, Jai Itzes, bahwa dia sangat bersyukur. Mengambil sisi positifnya adalah dia sangat bersyukur bahwa nggak ada pemain yang cedera. Karena kalau kita lihat permainan mereka ini kan banyak guling-gulingnya ya. Betul, ya, banyak sentuhan-sentuhan juga yang terjadi. Jadi yang membuat kapten kita ini harus punya wise yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, mentalnya juga. Mental Indonesia udah mulai merasuk ke JIJ. Apapun ceritanya, walaupun nggak menang, tapi masih ada untungnya. Kita kan suka gitu kan. Selalu mengambil hal positifnya. Tapi untungnya gini, tapi ya nggak apa-apa, kita ambil positifnya. Memang ambil dalam positifnya aja. Iya betul, karena memang uji coba ini rentan cedera juga. Karena memang Lebanon kemarin juga bermain cukup keras ya. Jangan sampai nanti kejadian kalau Oli Romeni. Iya, ada lagi Oli Romeni lanjutan. Karena apa? Karena kita juga, Justin Hubner juga cedera. Saat ini Ragnar juga kemarin nggak main. Karena padahal sebenarnya di klub dia udah mulai dipasang gitu, udah mulai turun. Tapi kemarin akhirnya nggak main lagi. Nggak tahu nih apa yang masalah dengan Ragnar. Apakah memang mungkin dari klubnya, aturan dari klubnya bukan? Mungkin masalah kebugaran sebenarnya. Apakah virus yang kemarin sempat katanya menyerang itu bangkit lagi, mungkin untuk menjaga juga ya stamina. Atau memang masalah kebugaran yang memang belum fit. Nah, Ragnar juga sebenarnya harusnya kemarin, kalau Ragnar memang Ragnar fit, harusnya memang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk berada di posisi nomor 9 goal getter. Tapi ya kemarin Ragnar nggak bisa dipasang. Nah, ini yang memang menjadi PR bagi Patrick Kluivert dan timnya tentunya yang belakangan ini juga yang kemarin diumumkan nambah 2 lagi, itu ada tim analis video kalau nggak salah, terus ada nutrisi. Jadi timnya sebenarnya sudah cukup gemuk nih, sudah cukup lengkap. Jadi walaupun ini adalah uji coba terakhir, paling tidak dengan analisis dan semua masukan dari tim pelatih ini, Pique bisa mengambil sebuah keputusan yang akhirnya nanti bisa menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia saat tampil di round 4 nanti. Nah,
Oke, slide 2 kita coba elaborasi lagi. Oh, ini salah posisi nih, harusnya di posisi gue sebenarnya. Geser aja Marco ke sana. Enggak, Ambil. aman, biar gue bisa deketan ke situ. Nah, Ya udah gue ke sana ya. jadi nih, ini yang menarik kemarin dari pertandingan Lebanon Indonesia melawan Lebanon ya, bahwa ada perubahan formasi dari yang biasa digunakan Indonesia itu bermain dengan 3-4-3. Di sini ada 3 back, di sini ada Hapner, ada Ijes, Bang Jai, sama ada juga RR ya, Rido. Ya. Nah, kemarin tidak ada nama itu sama sekali kecuali Bang Jai. Nah, menggunakan 4-3-3 ini formasi yang memang akrab dengan pemain klub-klub Eropa ya, pemain-pemain Indonesia yang berada di Eropa, mereka kerap bermain dengan 4 back, di mana di depan bisa bervariasi lah, bisa 4-2-3-1 atau 4-1-3-2, bisa macam-macam. Tapi yang pasti mereka bermain dengan 4 back di belakang. Dan ini juga posisinya sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Kalau ini kita mengacu dari posisi line up yang kemarin ditunjukkan di highlight ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih seksama, Verdong itu sebenarnya adanya di lebih ke tengah, dan Dean James itu bermain agak lebih ke belakang. Lalu Ricky Kambuaya itu bermain di posisi yang di belakang striker. Dan di sini Calvin Verdong bersama Joey Pelupesi ada di tengah bersama Calvin Verdong. Jadi 4-2-1-3 seperti itu. Nah, Registra tetap berada sebagai ujung tombak di sini, pemain nomor 9. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini formasi yang memang familiar untuk mereka yang bermain di Eropa. Iya, ini formasi yang disukain Pique lah, yang memang familiar dan juga akrab dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dan kemarin juga kalau kita lihat permainan juga berjalan dengan baik gitu loh. Alur serangan bagus, perubahan transisi dari menyerang ke bertahannya cukup baik. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah di sepertiga daerah kotak penalti ini, seperti pertandingan lawan, nggak ada yang bisa berkreasi di sini untuk bisa mencetak gol. Selalu kandas di daerah pertahanan lawan atau di daerah kotak penalti. Miliano Jonathan coba berkreasi dari sisi kanan, bermain cukup lincah, membuka ruang dan segala macam, tapi selalu kandas di daerah ini semua. Artinya memang sekali lagi PR-nya adalah lini depan. Dan kalau kita lihat juga di line up pemain, ada beberapa nama yang selama ini menjadi langganan starting line up. Kemarin jadi pelapis. Contohnya apa? Tom Hai baru main di babak kedua. Nah, lalu Marcelino juga seperti itu. Tapi Tom Hai yang paling disorot lah, karena selama ini Tom Hai hampir tidak tergantikan ya. Selalu bermain sejak menit pertama, tapi kemarin bermain di babak kedua. Dan permainannya juga kemarin enggak sebagus biasanya gitu. Bermain jauh berbeda lah dibandingkan biasanya. Biasanya dia bisa melakukan long pass, dia bermain agak sedikit lebih jauh dari daerah pertahanan lawan untuk bisa membuka ruang dengan umpan-umpan jauhnya yang akurat. Tapi kemarin dia agak lebih ke depan, membantu lini depan, dan kurang efektif juga ya. Gampang emosi juga. Kemarin udah mulai gampang emosi. Karena itu udah menit-menit akhir. Betul, tapi di saat mental kita teruji luar biasa ya. Betul, tapi sebenarnya buying time mungkin mereka. Itu menjadi sesuatu hal yang memang bisa jadi bumerang bagi timnas Indonesia. Karena yang dihadapi nantinya adalah tim-tim dari Timur Tengah yang mereka itu sangat paham memancing emosi lawan. Kita sudah berpengalaman betul, gitu kan. Dan kemarin masih kejadian kan, hampir masih dorong, dan harus sebenarnya nggak perlu nggak harus seperti itu gitu loh. Tapi ketika itu dilakukan di pertandingan resmi dan pertandingan krusial, itu bisa saja menghasilkan kartu. Dan kemarin juga kartu, dan kalau dia dua kartu kuning kan bisa keluar, dan itu sangat merugikan tim. Nah, nggak tahu penyebabnya apa, apakah memang sudah panas karena di pertandingannya, atau memang ada faktor kelelahan, karena kalau stamina juga udah terkuras, gampang marah tentunya. Kalau capek kan gampang marah ya? Kalau lapar ya gampang. Nah, jadi baiklah, ini memang formasi yang memang disukain sama pemain-pemain Eropa, atau yang terbiasa dipakai oleh pemain-pemain Eropa. Namun yang memang harus digarisbawahi adalah Indonesia itu udah cukup lama bermain dengan 3-4-3. Nah, ini tentunya tim pelatih yang lebih paham apakah memang mana yang paling mana yang lebih baik, paling baik akan digunakan nanti di round 4. Oke, nah baik, kita akan ke slide ketiga. Masih ada slide-nya? Oh wow. Oke, silakan Marco. Ya. Satu lagi. Apakah yang terakhir? Nah, ini dia adalah puncaknya di sini. Oke. Apa ini? Ini bukan negara kita tentunya karena benderanya beda.
Namanya juga beda, mohon maaf. Namanya juga beda. Nah, ini adalah 2 calon lawan Indonesia yang akan di round 4 nanti. Iya. Arab Saudi dan juga Irak. Yes, Oke. Arab Saudi menang ya, menang terus Nah, ya. ini bukan Oh, cuma menang 1 kali. betul, seri 1 kali. Seri Tapi ini 1 bukan masalah menang dan serinya, tapi lihat lawan yang dihadapi. Iya. Makedonia Utara, Eropa, semua, Ceko. Yap. Nah, ini Hong Kong menang dan dengan skor Thailand. 2-1, mereka itu tertinggal lebih dulu bisa membalik keadaan menjadi menang. Nah, di sini mereka tertinggal juga nih, tertinggal lebih dulu lewat penalti dan bisa disamakan di masa injury time. Artinya apa? Artinya Arab Saudi punya mental yang cukup kuat sekarang. Sangat. Mereka sangat berbeda dari Arab Saudi yang berhasil ditahan imbang dan dikalahkan oleh Indonesia Iya. di round 3 kemarin. Renard, pelatih barunya dia, itu kayaknya belajar banyak dari kekalahan yang mereka alami saat bermain di GBK kemarin. Nah, Arab Saudi juga sebelum mereka pemusatan latihan di Ceko, mereka tuh juga udah main di turnamen di Amerika, maksudnya belum Uji Gold coba. Cup kalau nggak salah, Gold Cup, dan mereka bisa nahan imbang Amerika Serikat. Jadi persiapan mereka itu udah cukup matang dan mereka akan menjadi tuan rumah. Ini tentu harus diwaspadain oleh timnas Indonesia. Karena apa? Karena berbeda, mereka sekarang udah Dukungan lebih supporter juga pasti berbeda ya. betul. Saat bermain di kandang mereka akan mendapat dukungan supporter dan modal ini membuat mereka tuh lebih percaya diri saat berhadapan dengan Indonesia maupun Irak nanti di round 4 nanti. Jadi ya mudah-mudahan sih ya, tapi pastilah Coach Pika akan melihat atau menganalisis pertandingan-pertandingan yang dijalanin oleh Arab Saudi. Nah, begitu juga dengan Irak. Irak juga meraih 2 kemenangan beruntun di Kings Cup kemarin saat diundang menjadi peserta dari Kings Cup di Thailand. Nah, di laga pertama mereka menang 2-1 atas Hong Kong. Oke, ini mungkin jauh di bawah ini ya, Ranknya di bawah jauh. ranknya mereka, Irak. Di bawah Arab. Tapi ketika berhadapan dengan Thailand, mereka menang dengan skor 1-0. Dan ada yang menarik dari pertandingan ini kemarin, bukan cuma hanya kemenangan 1-0, tapi permainan keras dari Irak saat berhadapan dengan Thailand. Ribut kan kemarin, Canatip Songkrasin ditendang kakinya sama pemain Irak dan akhirnya kartu merah. Dan aku pikir ini akan menjadi sama juga nih ketika bermain di round 4 nanti. Mereka akan bermain dengan keras dan tentu saja akan mencoba memprovokasi pemain-pemain lawan untuk bisa terpancing emosinya. Dan ketika emosinya terpancing, selain ritme permainan juga yang akan terganggu, itu akan berpotensi juga untuk mendapatkan kartu dan merugikan tim tentunya. Jadi ditambah lagi juga bulan Oktober mungkin cuaca udah agak dingin, udah agak adem gitu ya. Tapi kalau dengan cuaca yang panas kan akan semakin menambah emosi kita mungkin ya nanti sama ya. rasa lapar ya. Kalau dingin lapar kan? Kalau dingin lapar, kalau lapar emosi. Betul. Nah, jadi Makasih. Jadi ya itulah, maksudnya Arab Saudi ya bukan Arab Saudi yang sama lagi, udah berbeda, jadi harus diwaspadai benar-benar. Dan Indonesia hanya memiliki, udah nggak punya waktu untuk uji coba lagi. Terakhir kemarin lawan Lebanon, dan sekarang tugasnya dari tim Untuk menentukan ini ya, yang mana untuk menentukan skema yang baik, apa yang harus detailnya harus memang detail banget. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan saat melawan Arab super Saudi. excited nih kita menunggu laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Betul. Siapa tahu mungkin saja ya siapa tahu Indonesia. gue cek Marco diundang ya ke sana ya. Amin. Amin ya. Marco aja atau berdua? Berdua dong. Berdua dong ya, sama Anita Maya ya, jangan lupa. Oke, anyway kita harapkan tentunya hasil yang terbaik. Siapa tahu Indonesia bisa mencetak sejarah ya untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan terima kasih Marco untuk goceknya hari ini. Next time kita ketemu lagi dengan gocek yang lebih seru lagi, oke? Sama-sama, Oke, kalau gitu pemirsa masih ada informasi menarik lainnya. Usai jeda tetap bersama kami.